Hai, apa kabar semua? Saya Pak Hendrik. Hari ini kita akan belajar mengenai permintaan. Dan karena permintaan berhubungan dengan pembeli dan penjual, maka hari ini saya akan menjelaskannya dengan meminum susu kotak ini. Oke? Jadi, mari kita mulai. Nah, waktu kita beli pertama kali, rasa susunya luar biasa bukan? Dingin dan menyegarkan. Tapi hal pertama yang perlu kita ketahui tentang permintaan adalah hukum permintaan itu sendiri yang mengatakan bahwa ada hubungan terbalik antara harga dan kuantitas yang diminta. Itu berarti ketika harga turun, berarti kuantitas yang diminta akan meningkat. Dan jika harga turun lagi, maka kuantitas yang diminta akan tambah naik lagi. Jadi sekarang lihat tabel permintaan ini. Seperti yang kita lihat, ketika harga turun, kuantitas yang diminta naik. Dan ketika harga turun menjadi 4, 3, 2, 1, kuantitas yang diminta makin meningkat. Nah, saat kamu memplot semua titik-titik ini, kamu akan mendapatkan kurva permintaan yang terlihat seperti ini. Oke, ini adalah kurva miring ke bawah yang menunjukkan hukum permintaan. Sekarang, ada 3 alasan kenapa kurva permintaan miring ke bawah. 3 alasan itu adalah permintaan, efek substitusi, efek pendapatan, dan hukum utilitas marginal yang semakin berkurang. Efek substitusi mengatakan harga susu turun, orang akan membeli lebih banyak susu. Kenapa? Karena mereka akan beralih dari produk lain yang sekarang relatif lebih mahal. Jadi daripada membeli jus misalnya, orang-orang akan berbalik dan membeli lebih banyak susu. Nah sekarang sebaliknya, ketika harga susu naik, permintaan kuantitas susu akan menurun karena semua orang akan menjauh dari produk susu dan akan menjadi produk pengganti yang berbeda. Sekarang efek pendapatan mengatakan bahwa ketika harga turun, orang akan lebih banyak membeli susu. Kenapa? Karena daya beli mereka meningkat. Jadi jika kamu suatu hari ke toko, kamu lihat lagi ada barang yang diobral, let's say susu ini, dan kamu lihat harganya cuma Rp5.000 per satu kotak besar seperti ini, kamu akan lebih banyak beli. Kenapa? Karena kamu punya kemampuan yang lebih. Dan alasan ketiga untuk hukum permintaan adalah sesuatu yang disebut sebagai marginal utility yang semakin berkurang. Ingat, utilitas itu adalah kepuasan dan marginal adalah penambahan. Jadi ini adalah hukum penurunan kepuasan tambahan. Nah, kotak susu pertama yang kita beli untuk keluarga kita pasti memberikan manfaat yang luar biasa dan kepuasan yang maksimal. Kenapa? Karena kita bisa minum susunya dengan kue, dengan sereal apapun. Dan kotak susu yang kedua pun bisa memberi kita beberapa kegunaan. Tapi ketika udah yang ketiga, udah mulai turun tuh utilitasnya. Dan akhirnya mengatakan bahwa setiap kotak tambahan susu yang kita konsumsi akan memberi kita utilitas tambahan yang semakin berkurang. Konsep ini menjelaskan hukum permintaan dan bentuk kurva permintaan karena membuat orang membeli lebih banyak susu. Tapi ketika harga turun, mereka mendapatkan kepuasan tambahan yang semakin berkurang dari setiap kotak susu yang ada. Jadi perubahan harga mengikuti kurva permintaan. Tetapi jika hal lain selain perubahan harga, itu sebenarnya akan menggeser permintaan pastinya. Sebagai contoh, katakanlah ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa susu bisa menyebabkan kebotakan. Itu akan menyebabkan seluruh kurva permintaan bergeser ke kiri. Pada setiap harga, orang akan membeli lebih sedikit dan seterusnya kurva bergeser ke kiri, itu namanya penurunan permintaan. Sebaliknya adalah peningkatan permintaan, sehingga pada setiap harga tunggal, orang ingin membeli lebih banyak, jadi kurva permintaan bergeser ke kanan. Sekarang ada 5 penentu permintaan. Ini adalah hal-hal lain yang menyebabkan kurva permintaan bergeser. Pergeseran permintaan pertama adalah selera dan preferensi. Misalnya, bagaimana jika ada sebuah studi yang mengatakan, setiap anak-anak yang minum susu pagi hari sebelum berangkat sekolah lebih punya persentase prestasi yang lebih tinggi dan lebih pintar di sekolah. Nah, itu akan meningkatkan permintaan. Kurva permintaan akan bergeser ke arah kanan. Pemindah lainnya adalah jumlah konsumsi. Tiba-tiba ada pelanggan baru datang ke kota. Let's say ada penambahan orang banyak ke kota dengan konsep yang seperti sebelumnya, maka itu akan meningkatkan jumlah orang yang membeli susu. Faktor pemindah lainnya adalah mengenai barang terkait dan juga barang pelengkap, substitusi dan komplementer seperti yang kita ketahui. Sebagai contoh, misalnya ada 2 susu nih, susu sapi dengan susu oat. Nah, ini adalah substitusi satu dengan yang lain. Nah, jadi kalau misalnya susu oat harganya naik dan lebih mahal nih ya daripada susu ini, maka permintaan akan susu sapi pasti lebih tinggi. Kenapa? Karena lebih mahal. Tapi kebalikan, jika harga susu ini turun, maka orang akan pindah nih dari susu sapi dan beralih ke susu oat. Sekarang adalah faktor pelengkap. Jadi ketika harga sereal turun, maka akan meningkatkan permintaan susu. Kenapa? Karena komplementer, saling melengkapi.
Kemudian pergeseran terakhir dari permintaan ini adalah perubahan ekspektasi. Misalnya, jika menurut kamu harga susu di minggu depan akan turun, maka nggak mungkin kamu akan beli banyak di minggu ini. Tapi juga sebaliknya, jika kamu ngerasa minggu depan akan naik, kamu akan beli banyak minggu ini. Ini faktor penentu dari perubahan tadi ya, ekspektasi. Sekarang saatnya membahas yang sangat penting dan yang harus kita waspadai. Ini adalah perbedaan antara perubahan kuantitas yang diminta dan perubahan permintaan. Beda loh ya. Kamu bisa lihat ada 3 poin, A, B, dan C. Dan ada 2 cara untuk melakukannya. Pertama kita lihat dari 10 unit ke 20 unit, dan pergerakan dari A ke B sepanjang kurva ini, permintaan ini, adalah perubahan dalam permintaan kuantitas. Jadi ketika harganya turun dari 3 ke 2 misalnya, kuantitas yang diminta naik dari 10 jadi 20. Nah sekarang dari A ke C adalah perubahan permintaan. Harga tidak berubah, harga tetap di 3, tetapi orang memutuskan untuk membeli banyak. Karena tadi, ada 5 faktor tadi ya. Salah satunya adalah selera dan kesukaan. Jadi saya punya pertanyaan untuk kamu semua. Apa yang terjadi dengan suatu produk ketika harganya sedang turun? Duh, salah nih pakai susu. Jadi jawabannya tidak terjadi apa-apa. Ketika harga turun, permintaan tetap sama persis. Harga menyebabkan kuantitas yang diminta berubah. Satu-satunya hal yang mengubah kuantitas yang diminta adalah perubahan harga. Dan satu-satunya hal yang mengubah permintaan adalah salah satu dari kelima faktor penentu tadi. Dan itu adalah perbedaan antara perubahan kuantitas yang diminta dan perubahan permintaan. Video berikutnya kita akan belajar mengenai penawaran, hukum penawaran, dan pergeseran kurva penawaran. Sampai jumpa!